warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Kepada Buya yang kami muliakan, kemudian Umi beserta keluarga, kemudian kepada jemaah-jemaah haji, teman-teman kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang baru kembali dari menunaikan ibadah haji. Kemudian kepada bapak-bapak, teman-teman jemaah manasik yang insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini mendapat panggilan dari Allah untuk datang ke rumahnya menunaikan ibadah haji. Yang belum berangkat itu salah. Jadi siap dulu Jadi mungkin sedikit kesan dari kami. Jadi yang pertama, menjelang kita berangkat ke Tanah Suci, ini penting apa yang sudah diberitahukan oleh Buya, Ustadz dan guru-guru kita. Ini penting kita untuk bersih-bersih terlebih dahulu, saling memaafkan dengan keluarga, sanak famili, teman-teman. Adapun kalau orang tua kita sudah meninggal, ini kalau bisa ziarah. Kemudian masalah muamalah, ini kalau bisa diselesaikan, atau kalau tidak bisa diselesaikan, kita minta keikhlasan dari mereka. Bahkan kalaupun orang tersebut orang kafir sekalipun, itu pun saya datangi. Sudah 10 tahun kita bermuamalah, kalau ada salah khilaf mau dimaafkan, mau diikhlaskan. Sebab dengan bersih-bersihnya kita menjelang berangkat ini sangat membantu kita ketika di Tanah Suci nantinya. Kemudian banyak-banyak doa kepada Allah. Mungkin salah satu doa yang sering saya panjatkan menjelang berangkat, ini minta dicocokkan cuacanya, makanannya, teman-temannya. Alhamdulillah ini dikabulkan oleh Allah semuanya. Tidak terbayang dulu ketika akan berangkat, kata orang puncak musim panas, suhu ekstrim 45 derajat Celcius. Tapi ketika saya sampai di Mekah, di Madinah, ini tak ubahnya seperti berada di Padang saja. Alhamdulillah, cuacanya cocok, makanannya cocok, udaranya cocok, teman-temannya cocok. Kemudian saya minta juga kepada Allah supaya disehatkan badan, dikuatkan fisik. Alhamdulillah, selama di Tanah Suci mungkin sakitnya hanya batuk dan flu saja. Kemudian memang Allah beri juga kekuatan fisik, alhamdulillah. Rata-rata bisa 1 hari tawaf 3 kali. Selepas subuh, selepas asar, selepas maghrib. Memang Allah kabulkan semuanya doa-doa yang sering kita panjatkan. Kemudian menjelang kita berangkat, apapun keadaan, kita sangka baik kepada Allah, husnuzan kepada Allah. Dulu kami pribadi ini sempat merasa kecil hati, merasa sedih. Dahulunya Padang Panjang direncanakan berangkat kloter kedua. Tanggal 5 Juni sudah berangkat ke Madinah. Tapi ternyata menjelang berangkat Allah berkehendak lain. Akhirnya Padang Panjang mundur jadi kloter terakhir. Harus menunggu 1 bulan lagi. Jadi ya Allah, saya sudah menunggu 11 tahun. Sekarang pun harus menunggu sebulan lagi. Ya Allah, sempat ada perasaan sedih, kecewa ketika itu kan. Tapi alhamdulillah, kita tenangkan hati kita. Ini pasti ada hikmahnya, sangka baik kepada Allah. Ternyata memang bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita sudah sampai di Tanah Suci, memang Allah bukakan hikmah-hikmahnya. Di antaranya mungkin kita bisa 1 Muharram di Mekah, 10 Muharram di Madinah. Kemudian kita pun bisa bebas beribadah ataupun ziarah. Kemudian yang tak kalah pentingnya, jangan berputus asa dalam berdoa. Allah mampu berbuat sekehendak hatinya. Jadi pengalaman saya pribadi,
Jadi setiap saya tawaf, ketika sampai di Hajar Aswad, saya tengok Hajar Aswad tersebut kan. Ya Allah kan, saya ingin mencium Hajar Aswad tersebut ya Allah. Perkenankan saya ya Allah, izinkan saya ya Allah. Tawaf lagi kan, sampai di Hijr Ismail. Doa lagi seperti itu ya Allah. Saya ingin sholat 2 rakaat dalam Hijr Ismail ini ya Allah. Perkenankan ya Allah, kabulkan ya Allah, izinkan saya ya Allah. Dan ternyata membetul hari mulia. Kalau kita tidak berputus asa dan berdoa, doa lagi, yakinlah di saat akhir-akhir hari mulia Allah pun akan kabulkan doa kita. Dan alhamdulillah kami berangkat ke Madinah hari Rabu jam 5 sore. Dan ternyata hari mulia Selasa malamnya pembatas Ka'bah yang sudah 2 tahun 2 tahun dipasang hari mulia, Allah buka selepas Isya. Dan alhamdulillah esoknya menjelang zuhur, Allah kabulkan doa-doa kami. Bisa sholat di Hijr Ismail, mencium Rukun Yamani, mencium Hajar Aswad, bisa memegang Ka'bah, memegang kiswah. Alhamdulillah hari mulia. Ini pentingnya kita sangka baik kepada Allah. Kemudian hari mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, Buya dan Umi, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah telah terima niat kita bersama, yakni ingin mengamalkan ilmu yang kita pelajari selama manasik, yakni menjalankan ibadah haji dengan tarwiyah, tanazul berjalan kaki. Jadi memang seperti yang disampaikan Buya, Umi, dan Pak Jius kemarin, memang banyak tantangannya. Banyak rintangannya. Tantangan pertama yang kami hadapi, yakni ketika itu, ini untuk memasuki Mina, Musdalifah, Arafah, ini harus ada identitas. Ketika itu identitasnya gelang, gelang dan kokarde khusus. Maka ketika itu sudah H-2, kami belum lagi mendapat gelang. Belum lagi mendapat gelang kan? Dah H-2. Hari Kamis sudah mau berangkat kan? Hari Selasa belum lagi gelang diterima kan? Memang ketika itu kan informasinya kalau tidak ada identitas, ditangkap, masuk penjara 6 bulan, denda 10.000 rial, dan 10 tahun tidak bisa masuk Saudi. Ketika itu memang Masya Allah. Tapi kita doa lagi kan. Akhirnya hari Rabu baru gelang dibagikan. Baru dibagikan gelang. Itu pun kami kalau Telapan Padang, gelangnya bertukar dengan orang Makassar. Jadi nama saya di gelang itu adalah apa namanya? Daek Kribo namanya. Daek Kribo namanya. Di gelang tersebut. Itu pun hadirin mulia, walaupun sudah ada gelang hadirin mulia, masih datang was-was. Nanti pada pemeriksaan nanti nama di gelang lain, nama asli lain. Tapi kita tetap apa, ya Allah, bantu saya, Allah, bantu kami, ya Allah kan. Kami ingin menunaikan haji sesuai sunnah Nabi dan sahabat kan. Ketika itu kita buat juga amalan supaya dijauhkan dari musibah, banyak bersedekah kan? Alhamdulillah hari mulia, paginya kami sudah berkumpul di Masjidil Haram selepas suruh, kemudian kita sholat safar 2 rakaat, kemudian kita mengucapkan niat untuk haji, labbaik Allahumma hajjan. Alhamdulillah sampai di terowongan Mina Mas Bahjim, memang betul lah menjelang jamarat. Ini polisi-polisi sudah ramai. Hanya semua jemaah angkat tangan. Angkat tangan semuanya kan. Mana ada gelang lolos, yang tidak ada gelang, ini ditangkap. Ditangkap, disisihkan, ini dibawa dengan bus menuju kantor polisi. Banyak ketika itu yang tanpa identitas. Alhamdulillah hari mulia, ketika sudah lewat pemeriksaan pertama, ini baru plong rasanya. Baru plong rasanya. Kita tadi udah masuk juga was-was. Sempat nanti disesuaikan gelang dengan dengan paspor segala macam kan. Nama di gelang Daek Kribo kan.
Siap Ustaz kan. Masuk Ustaz. Alhamdulillah ketika sudah lewat pemeriksaan mulai plong rasanya. Jadi kami sampai di Mina ketika itu lebih kurang jam 10. Kemudian menjalani sholat 5 waktu. Zuhur qashar 2 rakaat, kemudian asar qashar 2 rakaat, maghrib, isya qashar 2 rakaat, subuh. Selepas subuh baru berjalan menuju Arafah. Jadi memang beda-beda Buya, seperti yang Buya Umi ceritakan. Kadang-kadang ada yang malam sudah pergi ke Arafah, kita habis subuh ke Arafah. Yang habis suruh ni sedikit kan, sedikit. Rata-rata jalan tu dah mulai sepi, tapi sampah-sampah bertebaran. Ini maknanya orang-orang sudah banyak yang lewat berdatangan, banyak sampah-sampah. Kemudian alhamdulillah lebih kurang jam 10 atau setengah 11 kami sampai di Arafah. Kemudian sholat di Masjid Namirah. Masjid Namirah. Jadi memang seperti yang sudah Buya terangkan juga, kami mengira Haji Akbar tu khutbahnya 2, khutbah Jumat dan khutbah Arafah. Tapi ketika itu memang tidak ada sholat Jumat sama sekali. Sholat zuhur dan asar di jamak takdim. Maka selepas jamak takdim, kami keluar dari masjid. Ini mencari tempat yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Ada di bawah batang pohon. Kalau Bu Ses ketika itu minta kan, kalau bisa ke Jabal Rahmah katanya. Cuman kita karena ingat perjalanan masih panjang kan. Memang terinspirasi juga kalau ketika kita melihat orang wukuf kan, banyak yang ke Jabal Rahmah berdoa di atas bukit kan, di atas batu. Tapi karena kita mengingat perjalanan masih panjang, maghribnya masih ke Musdalifah, terus ke Mina, nanti dari Mina lagi terus ke Mekah kan, maka kita wukuf di dekat sekitar Masjid Namirah saja. Sampai Masya Allah betul-betul luar biasa. Jadi yang terasa sekali oleh saya kan, Masya Allah. Koknya susah untuk ceritakan Bu, suasana wukuf di Arafah ini. Dan nanti ketika matahari terbenam, orang-orang sudah ramai menuju batas Arafah, bersiap-siap hendak menuju Musdalifah. Jadi saya sudah melihat sunset di mana-mana. Tapi tidak ada matahari yang paling indah untuk dipandang, melainkan matahari ketika 9 Zulhijjah. Luar biasa. Tidak ada matahari yang paling indah untuk dipandang, melainkan matahari ketika akan terbenam tanggal 9 Zulhijjah dari Padang Arafah. Luar biasa, betul-betul seperti bulan purnama. Allah. Maka selepas matahari terbenam, Masya Allah. Ini dengan kita berjalan kaki betul-betul nampak syiar haji ini. Ketika matahari akan terbenam, orang-orang sudah ramai menunggu semuanya. Jadi seperti orang pacu lari. Jadi matahari terbenam ini mungkin fluidnya atau pistolnya kan. Ketika matahari terbenam kan, brrrr, semuanya. Langsung talbiyah kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik kan. Masya Allah. Betul-betul kita bisa merasakan syiar haji dengan berjalan kaki. Tapi kalau kita naik bus kan, ini tidak nampak hal-hal seperti ini kan. Kita jamak takdim dulu di Arafah. Nanti selepas Isya atau hari sudah malam baru ke Musdalifah. Tapi kalau kita dengan tarwiyah, kita betul-betul bisa merasakan syiar haji. Kemudian berjalan dari Arafah ke Musdalifah lebih kurang 6 km lebih kurang. Sampai di Musdalifah lebih kurang setengah 10. Kami jamak takhir. Selepas jamak takhir, lari tak lupa lari. Maka buka nasi, Masya Allah. Kira habis tendawan nasi kau. Tapi tak babaun. Baalai parik dari tak kan. Makaju nasi itu. Dia kok
dicari orang menggali nasi nak do dong. Nak do orang menggali kan. Padahal tak juga kan. Akhir makanya nasi itu kan alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun nasi tidak awal dimakan kan. Ada sakit ya. Kemudian selepas jamak takhir langsung apa Bu? Terkapar lah. Terkapar kan. Kira-kira jam 3 lah tak cinta lah. Maka Bapak Ibu yang mulia dan Ambo pribadi merasakan ndak dulu tidur yang paling nikmat rasanya. Melainkan tidur di Musdalifah. Padua lalu di atas kursi, di atas karton je lalu. Kan orang-orang apa kan orang bagi hadiah tu kan karton bekasnya kan banyak tu. Minta karton tu kan. Di kampung sih karton tu. Di atas jalan, di atas karton. Tapi pengalaman Ambo pribadi kan, mungkin kawan-kawan juga merasakan ndak do lalu yang paling nikmat melainkan ketika mabit di Musdalifah. Alhamdulillah selepas kami mabit kami berjalan mendekati Masjidil Haram. Jadi alhamdulillah Allah izinkan untuk mengamalkan surah Al-Baqarah ayat 198. Apabila kalian bertolak dari Arafah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyak di Masjidil Haram. Dan itu hanya bisa dapetin kalau berjalan kaki talbiyah. So kalau naik bus, bus ko ndak do manga-manga, ndak do melewati Masjidil Haram lah. Hanya bisa rasakan dengan talbiyah, dengan jalan kaki. Selepas subuh, zikir sebentar, doa sebentar, langsung menuju Mina. Maka puncaknya talbiyah aku memang ketika dari Musdalifah ke Mina. Itu apa? Mulai rapik. Tapi kalau dari Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Musdalifah aku masih jarang-jarang. Tapi kalau dari Musdalifah ke Arafah aku mulai padek. Musdalifah ke Mina. Mulai rapik, mulai sampai jalan kan. Mulai agak rapik sedikit. Alhamdulillah ketika kami mencari jalan belok kanan yang disampaikan Buya sama Umi kan. Ketika simpang pertama tertutui kan. Simpang kedua tertutui. Alhamdulillah di simpang ketiga kami bisa belok ke kanan. Belok ke kanan. Alhamdulillah Allah mudahkan bisa melontar di lantai dasar. Jadi alhamdulillah yang kami rasakan jadi walaupun sampai, walaupun rami, walaupun rapi, ada langgarnya juga. Ada langgarnya juga. Alhamdulillah. Tidak ada berdasar-dasarkan rasanya. Selesai orang melontar, ada masuk ada kan? Tep. Itu langsung belok kanan menuju Jabal Kurban. Jadi alhamdulillah dengan adanya survei kok sangat membantu. Dengan ada survei. Jadi artinya awak lah menguasai medan. Di mana beko belok, di mana jalannya, di mana simpangnya. Memang survei menjelang pelaksanaan haji kok sangat membantu. Sehingga beko kalaupun ada yang tersasik jemaah kan, hanya bisa berjalan dengan sendiri. Sebablah mengenal medan ketika survei. Maka sampai di Jabal Kurban menyembelih. Mungkin apa Buya? Mungkin agak layak gini step ya. 800 rial ya. 809. 2 kali lipat. Separuh living cost. 809 kan. Gila sampai kurang gitu. 809 kan. Jadi sedangkan cuman aku alhamdulillah ya wak lah namanya memang wak nian living cost ko pertama kali untuk ibadah. Kalau untuk oleh-oleh ko kaji menurun kan. Untuk ibadah dulu. Living cost kedinian kan. Bahkan ketika menjelang wukuf kan ada bus naik. Awak ingin juga ke Masjidil Haram. Hari yang ni hari panen kan. Yo naik taksi ke Masjidil Haram. Memang dinian untuk ibadah dulu kan living cost ko. Alhamdulillah selesai menyembelih
Batunggu lah apa batunggu ketika tu apa saya baru tahlul potong seketek. Nak do baca cari orang tukang pangkih nak do nampak tu kan. Kemudian menunggu bus, alhamdulillah setelah setengah jam lama aku nunggu saya. Ya lama setengah jam menunggu. Ada bus. Katanya ke Makkah 20 riyal. Enggak ada. Yang penting kami tiba di Makkah kan. Murah lah. Rasanya kabayalan apa kabayalan enggak tahu lah kan. Enggak terkahal lah. Rencana awal ke jalan balik. Jalan balik ya. Kebetulan Agung hilang ya. Sakit ketika itu kan. Demam ni kan. Biarlah jangankan 20 riyal 50 riyal pun kami bayar. Yang penting kami sampai di Makkah. Alhamdulillah. Sampai di Makkah ketika itu kan langsung tahlul. Bercukur kan. Itu tanggal 3 balik. Enggak, tanggal 10. 10. Jadi alhamdulillah selesai bercukur, rasanya ngati rasanya kan lah tigo karajut. Tertunaikan melontar jumrah, menyembelih, bercukur, tinggal cik lai. Tinggal cik lai kan. Dan memang kami padahku Masya Allah lah cameh-cameh kami. Sebab selesainya lah setengah jam jalan maghrib baru selesai. Setengah jam menjelang apa kan baru selesai kan. Macam-macam ujiannya. Macam-macam ujiannya kan. Jadi apa ketika la barsia la mandi menjelang asar ketika itu sampai di Masjidil Haram kan. Kemudian memang ketika itu rapek adik. Cuman yang bahagianya ketika itu Bu, petugas-petugas Masjidil Haram yang selama aku agak beringas kan. Ketika 10 Zulhijjah tu Masya Allah, marhaba Haji Sa'ab, marhaba kan. Ini lah Bu, semprot-semprot tu. Allah Akbar, marhaba Haji Sa'ab ya. Berubah wajah satu Pak Sujat. Ya. Penuh dengan senyuman. Terharu rasanya kan. Marhaba Haji Sa'ab, marhaba. Id Mubarak. Disiram-siramnya tu kan. Apa yang botak-botak tu kan. Saya kepala kena siram kan. Kota ibadah kan memang enggak lama proses deh. Rapik, padik kan. Kemudian ya setengah jam menjelang pula saya nak menjam maghrib kan. Ketika lah selesai apa ampe amal tu baru bahagia rasanya. Tak terbayangkan kebahagiaan rasanya dah. Alhamdulillah mudah-mudahan Haji Akbar yang didikan tu bisa awak raih gitu kan. Amin. Kemudian ketika tu kami nalo lah. Namanya orang serentak kan. Ala taksi payah mencarinya mahal lah. Pasca dari Mina ke Mekah 20 riyal ya kan. Kini 50 riyal yang mintanya. Tapi kami apa je tarik kan. Itu je. Doanya ke Allah tarik dah. Akhirnya alhamdulillah. Do Innova lewat kan. Dia minta 200 riyal. 200 riyal sadalahnya cik kan. Masuk kami 9 orang ke dalam kan. Mencari kami 9 tak kaji lah kan. Namanya tu gua. Masuk situ. Sangkonya kami berampik kan. 200 riyal seorang enggak, 200 riyal sadalahnya cik kan. Sangkonya mungkin berampik kan. Ampik kali 50 kan 200 itu. Dulu kami 9 gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah sampailah di Mina. Mabit di Masjid Aqif balik kan. Masjid Aqif balik. Kemudian bisa melontar di waktu afdol matahari tergelincir. Jadi berjalan menuju Jamarat. Kami tunggu di Jamarat sampai orang azan. Maka selepas azan baru melontar 3 jumrah. Alhamdulillah
Jadi apa-apa yang selama 3 hari kami melontar kan. Jadi apa-apa yang dicamen oleh ketua kloter, badan nak basuh dah. Jan apa lai, jan di waktu Afdal melontar lai awak ketik-ketik orang Indonesia kita bijak awak kan. Alhamdulillah lapang jamarat. Lapang. Di dalam raminya ada lapang aja. Lancar. Lancar seluruhnya dengan izin Allah. Kemudian kami menjelang Barangke itu, penting je Bu. Jadi memang kalau awak beko ke Barangke kan, jadi menjelang awak ke Barangke dimusyawarahkan seluruhnya. Termasuk kesepakatan awak nafar awal atau nafar sani gitu kan. Jadi ketika itu kami lah musyawarah menjelang Barangke, kami mengambil nafar sani. Kecuali Agung dan Gilang kan, karena memang capek pada kloter awal kan. Jadi alhamdulillah 3 balik Julijah, selepas zuhur baru kami balik ke hotel masing-masing. Alhamdulillah ketika sampai di hotel, awak rasulkan kawan-kawan kami rasa muka wancaliak gitu kan. Alhamdulillah hati kawan-kawan kau dengan Allah kan, hanya menyambut awak dengan penuh senyuman. Alhamdulillah Pak Abdullah, Bu Ses kan, selamat tiba di hotel balik. Sehat nampak ya kan. Sehat nampak. Kemudian 3 balik Julijah tu yo syukur je awak kan bisa mengambil nafar sani. Sebab kadang-kadang lo muzakarah dari kawan-kawan kan. Jadi satu lontaran jumrah ko, satu dosa besar diampuni. Ya Bu ya. Jadi kalau orang ambil nafar awal, hampir 9 dosa diampuni. Tapi kalau ambil nafar sandi, tambah 21 lagi. 70 dosa besar diampuni. Jadi memang syukur alhamdulillah awak dengan berpisah dengan rombongan kau, awak bisa mandiri, awak bisa mengatur program awak kan. Kemudian waktu awak, ya contohnya macam kami kloter 8 kan, kloter 8. Setelah 12 Zulhijjah, itu masih ada waktu sebulan naik. Sebulan naik. Itu sangat sayangkan kan. Itu pun mengambil nafar awal. Padahal dulu di zaman Nabi itu kan yang diizinkan nafar awal itu yang do urusan, yang do keperluan mendesak kan. Contohnya macam orang kloter pertama kan. Itu hilang juga. Kloter pertama kan. Itu awak masih sebulan di tanah suci, ambil nafar awal kan rugi kan. Pakai tenda itu sebenarnya. Ya, rugi benar kan rasanya kan. Cuma Mbak awak tak bisa terlalu banyak mengecek kan. Cuma yang penting dengan awak membuat program tarwiyah awak bisa mandiri. Jadi awak terbebas dari kloter, awak bisa mengatur awak ambil nafar awak atau nafar sani, bila awak melontar. Tapi kalau awak ikut rombongan kloter, tak balik-balik kadang. Waktu afdalnya melontar pagi, nyoba melontar siang. Waktu afdalnya melontar siang, nyoba melontar pagi. Tapi banyak kan. Jadi itulah salah satu keuntungan kalau awak mandiri, awak terpisah dari rombongan, awak bisa mengatur program awak, mengatur waktu awak, sehingga awak bisa mendapatkan waktu yang afdal. Mungkin tuh ya, mungkin kawan banyak lo kan yang terwakilkan. Ya. Mungkin itunya Pak Ibu kan. Mudah-mudahan Pak Ibu, kami 9 orang sadolahnya, alhamdulillah sukses seluruhnya kan. Linak do yang muntaber. Mundur tanpa berita linak do. Kadang-kadang kan ada aja kalau pengalaman Buya kan, ada 20 orang menasi kan. Tetapi kalau ada 2 orang, 3 orang kan akhirnya tidak jadi gitu kan. Jadi ambo nak di tarwiyah do ambo. Bismillah aja ya. Alhamdulillah 9 orang yang barangke, alhamdulillah 9 orang jalan sukses seluruhnya alhamdulillah. Dengan izin Allah. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Segera mendengarkan dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi.
Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.